Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayah Sofia. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk melakukan instalasi Samba server di Linux Debian dan juga konfigurasi agar kita bisa melakukan sharing folder dengan Windows seperti itu ya. Baik, tanpa berbahasa-basi kita langsung saja buka VirtualBox ya. Oke, sampai sini. Oke, jadi yang belum tahu Samba itu apa, Samba adalah aplikasi yang ada di Linux yang menjembatani agar Linux dan Windows itu bisa saling berkomunikasi atau saling bertukar resource seperti itu. Jadi nanti dengan adanya Samba, maka user Linux akan dapat melakukan sharing folder dan lain sebagainya dengan user Windows seperti itu. Gimana cara konfigurasinya atau cara instalasinya? Kita akan langsung mulai saja. Di sini saya sudah punya 4 server Debian. Kita mulai dari awal saja. Kita akan menduplikat atau mengklon si mesin dari Debian server ini ya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan klik kanan dan pilih clone. Oke, namanya kita ganti jadi Samba server seperti itu ya. Belum ada namanya. Oke, kita pilih next. Kita pilih yang full clone ya. Kita pilih clone. Oke, di sini sudah ada mesinnya yang sudah kita buat tadi. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan setting ya. Yang pertama adalah setting networknya. Pilih Samba servernya, kemudian pilih setting. Di sini ada network. Nah, di network ini kalian bisa pilih yang only host adapter, kemudian yang namenya VirtualBox host only Ethernet adapter, kemudian pilih OK. Oke, setelah kita setting network yang ada di VirtualBox ini, maka langkah selanjutnya atau sebelumnya seharusnya kita adalah setting IP address yang ada di Windows-nya seperti itu. Kita masuk ke network setting yang ada di Windows, kemudian change adapter option, kemudian di sini ada VirtualBox host only adapter seperti yang tadi dipilih di Linux ya. Kemudian klik kanan, kita pilih properties. Setelah itu kemudian pilih TCP IP versi 4, yaitu properties. Nah, di sini kita setting ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa setting sesuai dengan apa yang ada di sini ataupun bisa menggunakan IP address yang lain. Kalau di sini saya menggunakan IP address tipe C ya. Kelas C yaitu 192.168, di mana 3 oktav yang pertama adalah network ID dan oktav yang keempat ini adalah host ID. Nah, teman-teman nanti untuk setting IP address-nya, network ID-nya itu harus sama yang ada di Linux maupun yang ada di Windows seperti itu ya. Nanti untuk yang host ID-nya baru beda. Kalau yang di Windows 7, yang di Linux bisa 1, 2, 3, 4, yang penting jangan sama, yaitu yang penting jangan sama 7 gitu. Kita pilih OK, yes, kemudian close. Kita close saja. Setting IP address yang ada di Windows-nya sudah selesai, maka kita akan lakukan konfigurasi di Linux-nya. Kita jalankan si Samba servernya. Oke, kita pilih GNU Linux. Kita login ya. Ingat loginnya jangan menggunakan user biasa, tapi harus menggunakan user admin atau root. Oke, kita clear dulu agar terlihat lebih bersih. Langkah yang pertama adalah kita akan lakukan setting IP yang ada di Linux ini. Tadi kan kita sudah lakukan setting IP yang ada di Windows, maka kita selanjutnya adalah setting IP yang ada di Linux. Caranya adalah seperti apa? Kita ketikkan nano
strip etc, kemudian strip network, kemudian kita strip interfaces, kemudian enter. Nah, di sini berhubung tadi saya sudah melakukan, tadi kan saya kan clone ya, artinya adalah menyamakan semua settingan yang ada di Debian 8 server ini, di mesin yang Debian 8 server ini. Dan di sini ternyata sudah terinstall atau sudah tersetting IP-nya. Maka teman-teman tinggal ikutin aja settingan IP yang ada di sini ini. Ingat, IP address-nya adalah 192.168.1 dan bebas, terserah belakangnya. Boleh 1 atau 2 atau 3, yang penting jangan 7 karena 7 sudah dipakai di Windows-nya, seperti itu ya. Setelah selesai, nah di sini nih. Nah, ini jangan 7 ya. Ini harus selain 7. 1 atau 2, yang pokoknya selain 7. Setelah itu kita save dengan cara Ctrl X. Keluar ini, Ctrl X. Kita apakah akan di save? Yes. Ketik pencet tombol Y, kemudian disimpan di mana? Kita simpan di interfaces ya. Oke, kita enter. Oke, kita clear lagi dan kemudian kita restart networknya, karena kan kita ingin agar network settingan network yang telah kita buat tadi berjalan di Linux seperti itu. Caranya gimana? Caranya adalah /etc/init.d, oke, /networking restart, betul, kemudian enter. Oke, artinya adalah si Linuxnya sudah melakukan restarting networking. Jadi kita cek dulu IP-nya apakah sudah sesuai dengan yang telah kita buat tadi. IP ya. Oke, kita lihat ya di endpost ini ya, karena kita pakainya np 0s3 atau endpost lah biasanya kalau gampangannya gitu. Di sini ada inetnya 192.168.1.1 seperti yang telah tadi kita konfigurasi gitu ya. Oke, kita clear dulu aja. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan lakukan instalasi di Samba-nya ya. Caranya gimana instalasi Samba? Instalasi Samba caranya adalah apt get install Samba. Seperti ini. Ini adalah perintah untuk melakukan instalasi Samba. Kita klik enter. Apakah akan dilanjutkan? Kita klik Y, enter. Nah, di sini akan muncul semacam notifikasi ya. Tolong insert disk dengan label atau dengan nama Debian GNU Linux binary 1. Oke, di sini jadi kita disuruh untuk insert paket data atau paket drive Debian yang binary 1 ini, yang DVD 1 ini. Kan kalau teman-teman itu biasanya download Debian-nya kan ada 3 disk ya, ada disk 1, disk 2 sama yang disk 3 ini ya kan, harus ada 3 ini. Karena ini adalah sebagai repository dari aplikasinya. Kayak kita masukkan yang di 1. Kemudian enter. Nah, di sini muncul notifikasi. Kita pilih no saja ya. Tidak aja maka akan terus install. Oke, di sini muncul lagi perintah agar kita memasukkan atau menginsert disk dengan binary 2 ya, Debian GNU Linux binary 2. Oke. Seperti tadi lagi, optical drives, kemudian kita pilih yang DVD 2. Kita force amount aja kalau ada muncul kayak gini. Kemudian kita enter. Oke, sampai sini berarti si Debian-nya telah berhasil diinstal. Kita cek apakah benar si Debian sudah berhasil diinstal atau belum. Caranya adalah untuk melakukan pengecekan ini ya, si Samba-nya apakah sudah terinstall atau belum, yaitu dengan cara dpkg strip L Samba, seperti ini. dpkg strip L Samba.
Nah, di sini maka muncul tabel namanya Samba, versinya adalah 2.24.9.5. Ini artinya di aplikasi Sambanya sudah berhasil kita install di Linux seperti itu. Kita clear aja biar kelihatan bersih. Oke, setelah kita berhasil instalasi Samba, maka selanjutnya kita membuat sebuah folder yang nantinya folder tersebut akan kita share dengan Windows seperti itu ya. Kita buat foldernya di directory home saja, maka kita masuk ke directory home. Caranya adalah cd strip home. Oh, bukan strip ya, slash ya. cd/home. Enter. Kita sudah masuk di directory home. Kita cek di directory home itu ada folder dan file apa saja. Caranya adalah ls. Enter. Oke, jadi ada folder Debian 2 ya. Ya, kita buat folder dengan nama data saja ya. Caranya mkdir data. Kita enter. Kita cek lagi apakah folder data telah berhasil kita buat. Oke, data telah berhasil kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita ubah hak akses dari si data, si folder datanya ya, biar nanti si foldernya itu bisa diakses oleh everyone, artinya oleh siapa saja bisa mengakses si folder data itu. Kita cek terlebih dahulu detail dari si folder datanya ya. Caranya adalah ls spasi l. Nah, di sini muncul keterangan bahwa si folder data itu statusnya masih drwxr ya. Nah, ini drwxr ini adalah artinya si folder datanya itu belum hak aksesnya belum kita ubah gitu ya. Kita coba ubah. Caranya adalah kita ketikkan chmod spasi 777 data. Nah, enter. Kita cek lagi. ls min strip l. Oke, jadi di sini si folder data telah berubah statusnya, yang nantinya folder data ini akan bisa diakses di Windows seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah user baru ya. Kita akan membuat sebuah user baru yang nantinya si user tersebut akan menjadi hak akses dari si foldernya. Tadi kan kita sudah bikin folder data, nanti yang bisa mengakses folder data tersebut adalah si user ini gitu. Cara membuat user baru adalah user add, kita tambahkan user, kemudian kita namai user data gitu ya. User add user data artinya kita membuat sebuah user dengan nama user data, kemudian kita enter. Kita ubah dulu passwordnya ya, karena kan ini masih default passwordnya, maka kita ubah passwordnya. Caranya adalah passwd spasi user data. Artinya kita akan melakukan perubahan password di user data. Password barunya 123456 saja. Enter 123456. Kemudian enter lagi. Nah, di sini password dari si user data telah kita perbarui menjadi 123456. Ingat ya untuk nama usernya dan passwordnya. Baik, sampai saat ini sejauh ini kita sudah bikin folder data dan juga user data seperti itu ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi yang ada di si Samba servernya, di aplikasi Sambanya. Sebelumnya kita balik lagi ke folder utama. Caranya adalah cd _2 enter. Nah, sudah masuk ke folder utama dan kita akan melakukan konfigurasi dari si Samba servernya. Caranya adalah nano strip etc strip Samba strip smb titik configuration.
Nah, sampai sini ini kan banyak banget kan, banyak apa namanya, bisa dibilang codingan-codingan lah ya, konfigurasi ya. Kita akan menambahkan konfigurasi, maka kita cari space kosong yang di paling bawah. Oke. Konfigurasinya adalah yang pertama kita beri nama foldernya nanti yang akan muncul di Windows saat kita melakukan akses datanya itu apa. Nah, itu adalah foldernya di sini. Kita akan beri nama ini adalah folder yang di share gitu ya. Kita tutup kurungnya, pakainya kurung bracket ya yang kotak itu ya. Kemudian kita enter. Path ini adalah lokasi dari folder yang kita buat tadi, folder data yang telah kita buat tadi. Nah, tadi kan kita bikin foldernya itu ada di /home, /home/data. Ya kan tadi kan kita bikinnya di folder home, di directory home gitu kan. Kemudian valid usernya sama dengan user data. User yang tadi kita buat adalah user data. Kemudian kita browsable, kita yes, artinya apakah foldernya bisa di searching, nanti kita pilih yes. Kemudian kita enter lagi. Readable, kita pilih yes, artinya nanti si pengakses bisa melakukan menambahkan ataupun mengedit folder data tersebut. Kemudian enter. Kemudian kita klik public, kita ketik yes, ya nanti biar nanti bisa langsung diakses, kita ketiknya seperti itu ya. Publicnya kita pilih yes. Kemudian security-nya kita pilih user yang user data tadi. Oke, sampai sini kemudian kita simpan. Ctrl X, Y, enter. Sampai sini artinya kita telah melakukan konfigurasi yang ada di Samba server ya. Sekarang kita akan coba apakah konfigurasi yang telah kita buat tadi telah berhasil atau belum. Caranya adalah kita masuk ke Windows, kemudian kita akses si Linux-nya. Kita pilih run. Oke, di sini. Di sini masukkan IP address si Linux tadi. Kita kan IP address Linux-nya kan 192.168.1.1 ya. Tadi ya kita buatnya kan IP address-nya 1. Kemudian kita oke. Nah, di sini maka akan muncul seperti ini. Kita ulangi lagi. Run, kemudian enter. Nah, di sini akan muncul folder yang telah kita buat tadi. Tadi kan ini adalah folder yang di-share ya kan, kita namanya kan folder tersebut adalah ini adalah folder yang kita share seperti itu. Oke. Sampai sini artinya adalah kita telah berhasil melakukan konfigurasi dan instalasi Samba server yang ada di Windows seperti itu, dan folder yang telah kita share itu berhasil kita akses menggunakan Windows seperti itu. Caranya selain menggunakan untuk mengaksesnya, selain menggunakan run ini juga kita bisa langsung masuk ke Windows Explorer seperti ini. Kemudian di bagian paling bawah itu ada network. Kita ketikkan di sini di kolom alamatnya kita ketikkan /192.168 IP addressnya .1.1 akan muncul folder yang telah kita share tadi. Baik, demikian adalah tutorial ataupun cara untuk konfigurasi Samba server yang ada di Linux. Terima kasih
Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.